Sebagai pendukung Jokowi, saya juga keberatan kalau orang menganggap bahwa itu memang relawan pendukung Jokowi begitu. Sebenarnya banyak relawan Jokowi yang menyayangkan juga kenapa harus sampai ke atau dilaporkan ke polisi. Ini terkesan agak mencari panggung lah gitu. Halo Tagarians, para penonton setia Tagar TV dan juga pembaca setia Tagar ID. Ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Kita hari ini mau membahas tentang perkara kursi kosong Terawan. Pantaskah Najwa Shihab dilaporkan ke polisi? Pada hari Rabu 7 Oktober 2020, relawan Jokowi Bersatu melaporkan Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya karena diduga telah melakukan cyberbullying dengan melakukan wawancara monolog kursi kosong karena Menteri Kesehatan Terawan tidak menghadiri undangannya ke acara Mata Najwa. Tapi laporan itu ditolak polisi, dan polisi juga mengarahkan agar melaporkan perkara itu ke Dewan Pers. Lalu Dewan Pers menilai hal ini bukan termasuk kegiatan jurnalistik, sehingga disarankan ke Komisi Penyiaran Indonesia. Najwa sendiri menjelaskan lewat akun Instagramnya bahwa tayangan kursi kosong diniatkan mengundang pejabat publik untuk menjelaskan kebijakan-kebijakannya terkait penanganan pandemi. Kemunculan Menteri Kesehatan juga dinilai minim dari pers sejak pandemi meningkat. Dan menurut Najwa, treatment kursi kosong memang belum pernah dilakukan di Indonesia, tapi lazim di negara yang punya sejarah kemerdekaan pers cukup panjang. Nah, tahun lalu di Inggris, wartawan BBC juga menghadirkan kursi kosong yang seharusnya diisi Boris Johnson yang saat itu masih calon Perdana Menteri Inggris. Dia kerap menolak undangan BBC. Nah, untuk membahas hal ini lebih lanjut, Tagar TV sudah berhasil mengundang pakar komunikasi dari Universitas Indonesia, Ade Armando. Halo Pak Ade, apa kabar Pak? Halo Kori, baik. Pak Ade, terima kasih sudah mau kami undang Pak Ade. Sama-sama. Ya, ini wawancara kursi kosong yang dilakukan Najwa Shihab karena sulitnya mendatangkan Menkes Terawan jadi ramai nih Pak. Sebagai pakar komunikasi, bagaimana Anda menilai hal ini Pak Ade? Ya kan ada beberapa hal ya yang harus dibicarakan di sini. Pertama-tama adalah soal mewawancarai kursi kosong. Ya itu memang seperti dikatakan oleh Najwa sendiri adalah bukan sesuatu yang sama sekali baru di dunia ini, itu berulang kali dilakukan di banyak tempat dan memang tujuannya lebih ke menyindir ya kepada para pejabat publik atau para calon pejabat publik yang dianggap menghindar dari dimintai keterangan atau diwawancara oleh media, padahal argumennya seharusnya para pejabat itu kan adalah orang-orang yang memang harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan kepada publik luas. Jadi ini adalah pertama adalah hal yang lazim dilakukan di mana-mana, menyindir orang, terutama orang-orang yang seharusnya tidak perlu takut untuk ketemu dengan publik. Nah, kedua adalah soal diajukannya ke polisi. Menurut saya pertama-tama itu memang berlebihan ya. Kenapa pula hal semacam itu harus dianggap sebagai sesuatu yang perlu dipidanakan. Karena pidana itu kan ancamannya orang bisa masuk penjara ya kalau dinyatakan bersalah. Ya masa sih cuma gara-gara dia itu menyindir orang kemudian dipenjarakan dan dijadikan perkara hukum. Kalaupun nggak dipenjarakan dia kan harus ke pengadilan, harus berhadapan dengan hukum dan akan selamanya di namanya akan tercantum misalnya sebutan dia tersangka atau teradu dan seterusnya. Padahal apa yang dia lakukan adalah sekedar menyindir, sebetulnya menyindir Terawan. Tapi sebetulnya saya juga keberatan sebagai pendukung Jokowi, saya juga keberatan kalau orang menganggap bahwa itu memang relawan pendukung Jokowi begitu. Walaupun namanya, saya lupa tadi apa nama organisasinya, Pak Kori? Relawan Bersatu Jokowi, Pak. Relawan Bersatu itu sekedar nama ya, itu sebenarnya did not atau does not represent para relawan Jokowi secara keseluruhan. Itu memang ada salah satu organisasi saja yang melakukannya dan itu sebenarnya banyak relawan Jokowi yang menyayangkan juga kenapa harus sampai ke atau dilaporkan ke polisi. Ini terkesan agak mencari panggung lah gitu.
Tapi Pak, sebenarnya kan narasumber seperti hal ini Menkes Terawan juga punya hak untuk menolak diwawancara ya? Ya, sepenuhnya punya hak untuk menolak diwawancara, sepenuhnya punya hak untuk tidak datang. Tapi yang terpenting juga kita catat, hak sepenuhnya juga seorang jurnalis untuk kemudian menyindir dengan cara seperti itu, karena bahwa dia menganggap seharusnya orang tuh ya datang ya. Tapi kalau orang nggak datang ya saya juga berhak menyindir. Dia toh yang nggak boleh kan menyebarkan fitnah, menyebarkan kebohongan gitu ya. Kalau cuma menyindir, cuman misalnya bikin karikatur atau bikin meme gitu yang lucu-lucu tentang seorang pejabat, ya itu sih biasa-biasa aja. Kan Pak Jokowi itu menjadi korban dari berbagai macam sindiran dan meme atau bahkan karikatur yang sangat ridicule gitu ya, menghina dia. Toh dia juga biasa-biasa aja. Jadi memang sebetulnya punya hak ya Pak Najwa untuk melakukan itu. Cuma memang masalahnya kan gini. Ini kita di Indonesia ya, kita banyak orang yang tidak terbiasa tanda petik dengan cara-cara semacam ini. Jadi apa yang dilakukan Najwa ini terkesan offside jadinya. Ya dia yang nggak usah gitulah. Kenapa sih harus mempermalukan orang dengan cara seperti itu ya? Karena publik kan juga yang terpenting buat publik adalah mereka butuh informasi tentang apa yang sesungguhnya terjadi kan. Ya kalau orangnya bukan terawan ya juga nggak apa-apa dong, bisa aja dirjennya gitu ya. So jadi kita tuh memang kita kan masih ya punya etika ya yang kita menghormati orang lain, kita tidak ingin menghina orang lain dengan cara yang tidak layak gitu ya. Ya walaupun kemudian saya juga tahu bahwa di Indonesia ini banyak kelompok-kelompok masyarakat yang bahkan terbiasa untuk menyebarkan hoax dan seterusnya. Tapi orang akan menganggap barangkali gini, kita punya ekspektasi yang sangat tinggi terhadap Najwa. Najwa itu dianggap sebagai salah seorang tanda petik dan bukan tanda petik sih ya, dia jurnalis yang baik, jurnalis yang terkenal tajam. Kalau bertanya, jurnalis yang kalau menyajikan laporan itu dianggap sebagai punya standar yang layak dianggap sebagai bisa diteladani gitu ya, bisa diikuti. Nah orang setinggi ini, seharum ini namanya, orang punya ekspektasi tinggi terhadap Najwa, and all of a sudden dia melakukan acara yang sebetulnya yang nggak perlu gitu kan. Itu apa sih, kenapa sih harus dengan cara begitu Anda mempermalukan seseorang? Kalau Anda memang ingin mengkritik dia, kritik aja. Bikin aja acara yang dimana Anda mengungkapkan kelemahan-kelemahan Pak Terawan gitu ya, dan biarkan kemudian barangkali pihak Kementerian Kesehatan, pemerintah untuk menjawabnya kritik-kritik tersebut. Tapi you don't humiliate people gitu loh. Anda tidak perlu melecehkan, merendahkan, menghina orang lain. Itu yang barangkali orang banyak terganggu karena cara itu seolah-olah jadinya Najwa tuh sangat arogan ya. Menjadi sangat sombong, dia menganggap dirinya lebih tinggi barangkali ya kelasnya dari seorang menteri seperti Terawan, apalagi Terawan memang seringkali dibully, jadi objek yang enak untuk di ridicule, dibecandain, dan orang akan menganggap ya nggak usah gitulah ya Najwa, kamu tuh nggak perlu, karena kamu tuh udah sedemikian besar, kamu merasa berhak untuk memperlakukan orang lain dengan cara seperti itu. Makanya dalam hal ini Terawan itu jadinya menjadi victim gitu ya, menjadi orang yang menjadi korban dari kesombongannya Najwa. Ya, saya rasa itu penjelasan kenapa banyak sekali orang yang marah dengan Najwa. Ini bukan urusan hukum, ini urusan ketidakpantasan aja. Nah, Pak Ade, tadi kan Pak Ade sempat bilang bahwa berlebihan kalau relawan Bersatu Jokowi melaporkan Najwa ke polisi, tapi kenyataannya dia sudah dilaporkan ke polisi gitu ya. Kalau menurut Pak Ade, apa dasar yang bisa menjerat Najwa dalam masalah ini? Ya nggak ada, itulah Mas. Kalau kita lihat ya pasal-pasalnya, mana ada pasal cyberbullying dalam ini bisa dikenakan kepada Najwa. Najwa juga ngomongnya bukan di online ya, dia ngomongnya makanya Dewan Pers mengarahkannya ke KPI. Tapi gini, pertama-tama ya, jadi sebetulnya landasan hukumnya juga nggak ada. Dan saya lihat tuh wawancara dengan si ketua Relawan Bersatu itu oleh wartawan ketika ditanya, apa pasal yang Anda gunakan? Kelihatan dia tidak nyaman ya untuk menjawab, karena dia bilang, belum. Terus dia tiba-tiba keluar pernyataan,
perbuatan tidak menyenangkan. Itu kan lagi-lagi salah menggunakan pasal perbuatan tidak menyenangkan, karena bukan untuk itu perbuatan tidak menyenangkan itu ada dalam KUHP ya. Baru kemudian dia juga ngomong cyberbullying ya. Jadi saya sangat paham bahwa polisi menganggap sebetulnya tidak cukup ini ada kasus yang menyebabkan Najwa itu bisa sampai dipidanakan atau dinyatakan sebagai tersangka dan kemudian disidik dan maju sampai ke pengadilan ya. Dan kemudian jadi emang dia sendiri sebetulnya si penggugat ini tidak terlalu firm betul, tidak terlalu yakin betul dengan apa yang bisa digunakan sebagai landasan untuk menggugat Najwa Shihab ya. Nah, tapi memang saya sih agak kecewa juga mendengar sikap Dewan Pers yang menganggap bahwa itu bukan kerja jurnalistik. Ya kerja jurnalistik dong, emang apalagi gitu ya. Talk show ini kayak acara Anda ini kan kerja jurnalistik namanya, apalagi namanya. Kalau bukan jurnalistik kan macam-macam, salah satunya adalah ya wawancara gitu kan ya. Jadi harusnya memang langsung ditangani oleh Dewan Pers sebagai sebuah lembaga yang di situ kan ada banyak orang, ada pakarnya ya, ada orang-orang ahli yang bisa kemudian paling tidak mendamaikan lah, mengajarkan kepada juga relawan bersatu itu agar kita nggak boleh loh, atau janganlah ya dalam demokrasi ini apapun hendak kita ajukan ke pengadilan hanya karena kita tersinggung terhadap dengan apa yang terjadi di layar TV atau di online, di koran dan seterusnya. Demokrasi itu memang mensyaratkan warga negara yang cukup mature, cukup rasional, dan cukup mau menerima perbedaan pendapat. Ya, disitulah memang letak inti arti penting dari kemerdekaan berekspresi dan kemerdekaan pers. Ya, karena kita sangat percaya bahwa kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan pers, ya, dalam hal ini kemerdekaan Najwa untuk menyindir si Pak Terawan itu harus kita lindungi, karena hanya kalau kita punya kebebasan untuk menyampaikan pandangan kita, baik dengan cara yang sopan sampai cara yang menyindir atau menyerang atau mengkritik secara tajam, hanya kalau kita diizinkan warga negara untuk melakukan itu, maka demokrasi kita akan bisa dilindungi ya. Kita harus punya sebuah sistem di mana pemerintah yang berkuasa atau bahkan pengusaha atau anggota DPR atau siapapun itu setiap saat harus bisa dikritik. Harus bisa menerima pernyataan-pernyataan yang mereka nggak sukai ya. Karena kalau memang pejabat kita, anggota DPR kita, pengusaha kita hanya mau mendengar apa yang dia sukai, yang baik-baik saja, maka kita akan ingat kita pernah punya pengalaman 32 tahun di bawah Soeharto yang melarang setiap orang untuk melakukan kritik terhadap dirinya, terhadap menteri-menterinya, terhadap kabinetnya, terhadap keluarganya. Nah, kita jangan mengulang masa itu lagi. Dan karena itulah kita harus belajar untuk menghargai perbedaan, menghargai keberagaman, tidak sensitif, tidak baper ketika dikritik. Karena kita harus asumsikan semua ini tujuannya baik, ya. Atau gini, nggak semua juga sih. Saya tahu banyak orang yang fitnah, orang yang menyebarkan kebohongan. Nah, kalau orang-orang itu melakukan fitnah, kebohongan, distorsi informasi atau hate speech ya, ketika itulah negara layak campur tangan. Tapi kalau cuma kritik, sindir gitu ya, terutama mengkritik pejabat yang sedang berkuasa agar dia tidak semena-mena, agar dia bekerja dengan performance yang lebih baik, ya itu harus diizinkan, harus dilindungi hak-hak tersebut. Karena itulah kita harus menjaga agar tradisi kebebasan ini terus dijaga ya. Karena itu misalnya kembali tadi Dewan Pers itu harus mengajarkan kepada semua pihak bahwa jangan apapun diperkarakan, jangan apapun cuman gara-gara tersinggung, cuman gara-gara sensitif kemudian diadukan ke polisi. Ya, itu yang harus kita Dewan Pers harusnya melakukan itu instead of alih-alih melemparkannya ke KPI aja deh ya. Karena seolah-olah kayak mau lepas tangan dari isu yang sebetulnya menyangkut kebebasan pers. Nah, kalau menurut Anda sendiri Pak Ade, apakah ini ada yang salah dalam hal komunikasi antara pihak Najwa dan Menkes Terawan? Nggak ada yang salah sih, memang yang jelas memang gini, kita tahu bahwa memang Najwa itu selalu menjadi penanya yang host yang tidak menyenangkan, ya, terutama kalau orang itu adalah orang yang berseberangan dengan dia, ya.
Memang orang harus siap bahwa ketika dia datang ke mata Najwa, dia harus siap untuk dipermalukan oleh Najwa. Nah, karena itu memang para pejabat harus belajar ya tentang how to handle this kind of interview gitu ya. Artinya bisa datang aja ya, datang aja dan kemudian mengatakan bahwa ya misalnya ditanya apa salah satu pertanyaan Najwa kan adalah apakah Anda siap untuk mengundurkan diri gitu ya. Ya Anda seorang menteri dengan baik bisa menjawab ya nggak penting, emang saya harus selalu siap untuk mengundurkan diri. Ya terserah Pak Presiden gitu kan. Jadi ada jawaban-jawaban yang bisa kita pelajari, tipe jawaban yang bisa kita pelajari untuk menghadapi penanya setajam atau senyinyir seperti Najwa. Jadi memang harus dihadapi. Ya kalau Anda menjadi pejabat tapi Anda nggak mau menjalani konsekuensi bahwa Anda harus berhadapan dengan publik, Anda harus berhadapan dengan wartawan yang nyinyir, bahwa Anda harus berusaha menjelaskan apa polisi Anda kepada banyak orang, ya saya sarankan sebaiknya Anda tidak menjadi seorang pejabat, ya, atau orang seperti ini tidak perlu dipilih sebagai seorang pejabat. Ini menyangkut juga Jokowi, ya, dan kalau kemudian ini kan begini, menurut saya sih ini jadi rame karena justru dibikin rame. Coba dianyepin kata orang sekarang ya, diabaikan aja ya. Maksudnya Menkes dan para pendukung bilang so what gitu ya, nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi jangan lupa ya, Cory, sebenarnya dukungan terhadap Terawan itu juga banyak datang dari masyarakat, makanya serangan terhadap Najwa itu juga banyak. Jadi menurut saya sih kalau pertanyaan kembali tadi Cory tanyakan ada yang salah nggak dalam hal komunikasi ini? Ya sebetulnya tadi ya karena dimulai dengan Terawan memutuskan untuk tidak datang itu menjadi persoalan ya. Kalau saya menjadi dia ya saya sih akan datang atau ya kirim dirjennya. Dan kalau kemudian gara-gara itu dia disindir ya be it gitu loh, ya biarin aja, nggak apa-apa kok nggak. Justru kebesaran seorang pemimpin itu akan antara lain diukur berdasarkan kemampuan dia untuk bisa menghargai adanya kritik, adanya sindiran, adanya perbedaan. Kalau Najwa sendiri, ya saya sih menganggap kita harus ingat Najwa ini acaranya bukan sekedar berusaha mengedukasi masyarakat. Ini soal rating kan. Ya jadi makanya yang dihadirkan adalah orang-orang seperti Terawan, isu-isunya harus kontroversial. Nah ketika ternyata dia nggak berhasil menghadirkan Terawan, maka cara dia untuk meningkatkan ratingnya adalah dengan bikin gimmick semacam ini ya. Jadi don't take it too personally gitu loh. Kalau saya mau bilang sama Pak Terawan, Pak nggak usah terlalu personal lah. Najwa itu cuma lagi cari duit gitu loh dengan bikin acara Mata Najwanya. Dan dia memang seorang pembawa acara yang pintar, yang cerdas, yang tajam. Dia manfaatkan itu untuk meningkatkan atensi atau ketertarikan publik pada acara-acara dia. Nah kalau sekarang kemudian dia melakukan ini, don't take it too personally. Dia cuma lagi show, it's a show, it's a gimmick ya. Ini nggak ada sesuatu yang lebih serius dari itu kok. Pak Ade sendiri menilai komunikasi dari Menkes Terawan selama ini bagaimana Pak? Salah satu yang terburuk barangkali ya, dia di dalam jajaran kabinet Pak Jokowi udah salah dari awal sih ya, dia ngomongnya agak kemana-kemana gitu ya, bikin pernyataan-pernyataan yang sebetulnya memang Pak Terawan aslinya orangnya sesantai itu gitu ya, santuy kata orang kan. Cuman sebagai menteri ya nggak boleh, apalagi menghadapi pandemi kan. Jadi memang sejak awal udah salah dan berikutnya tidak banyak tertolong oleh kebijakan-kebijakan dia berikutnya ya. Dan karena itu menjadi penting bagi Pak Terawan untuk belajar berkomunikasi. Jadi harusnya ada tim komunikasi dia yang bagus untuk bisa membackup Pak Terawan. Misalnya kalaupun diwawancara, dia datang aja dengan cara yang santai, tapi siapkan jawaban-jawaban yang jelas terhadap setiap kemungkinan pertanyaan yang diajukan oleh Najwa. Ya kita kan lihat ya Pak Terawan memang jarang sekali muncul ya, dan itu antara lain saya duga sih memang karena diminta untuk tidak terlalu sering muncul, mengingat ada begitu banyak pernyataan dia yang kemudian digoreng lah, diputar balikan atau ya memang nggak digoreng pun menjadi jualan yang menarik buat media karena
pernyataan-pernyataan dia yang memang jadinya kontroversial dan sensasional. Jadi saya sih setuju bahwa memang dia nggak boleh terlalu banyak ngomong karena memang dia tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik pada publik. Jadi bagaimana sebaiknya komunikasi yang harus dijalankan Menkes Terawan sebagai pejabat publik kalau gitu, Pak? Ya selama dia tidak diperbaiki gaya berkomunikasinya, memang sebaiknya dia tidak berkomunikasi dengan publik. Artinya tidak berarti informasi dari Kemenkes nggak sampai ke publik. Dia harus punya orang-orang, makanya perlu punya tim kan. Tim komunikasi itu menjadi kunci dalam hal ini di Kementerian Kesehatan. Ini yang juga dia nggak punya kan. Jadi kan memang ironinya begini, ini pandemi COVID-19. Ya menteri yang terpenting yang harusnya kita harapkan berperan besar dan kita menunggu-nunggu penjelasan dari dia adalah yang Menteri Kesehatan dan timnya. Nah justru Menteri Kesehatan dan timnya nih nggak eksis di Indonesia. Sehingga ini bisa menimbulkan berbagai macam masalah. Dan kita bisa lihat gimana akhirnya yang mengambil alih adalah orang-orang lain kan, bahkan orang mempertanyakan ngapain siapa, misalnya Pak Erick Thohir atau Doni atau segala macam, yang orang Kementerian Kesehatan ini kok nggak ada gitu ya, ya karena nggak mampu berkomunikasi. Tapi ada jalan keluarnya, ada dong, yaitu ya bangun tim yang komunikasi yang kuat, ajarin, itu kan bukan sesuatu yang sulit sebetulnya. Banyak teorinya, ada banyak metodenya, kalau mau percaya sama para ahlinya dong. Jadi Korea aja ngajarin, mungkin datang ke sana, ajarin cara mereka berkomunikasi. Enggak, ini saya jujur lah, kan saya ngelihat gimana cara Anda bertanya, mengartikulasikan pertanyaan. Nah cara itu kan sesuatu yang Anda peroleh dari belajar kan, itu juga bisa dipelajari oleh Terawan. Kenapa Terawan nggak bisa mestinya? Atau timnya lah. Atau pakai tagar dipakai lah buat jadi tim komunikasinya Menteri Kesehatan. Bisa. Pertanyaan terakhir Pak Ade, ya. Mungkin ada saran atau mungkin usulan atau mungkin pendapat kira-kira solusi yang terbaik untuk masalah Najwa Terawan ini gimana Pak Ade? Nggak ada, ini akan menjadi sesuatu yang kita lewati, kita belajar bersama-sama. Najwa perlu belajar juga ya. Najwa itu terlalu besar barangkali selama ini orang emang ya tadi melihat dia sebagai seorang selebritisnya jurnalisme lah ya. Dia kayak beyond dari yang host-host televisi lainnya, dan kemudian sehingga mungkin sekali dia sampai pada titik di mana dia merasa dia bisa melakukan apapun ya. Dan disitulah sebetulnya jebakan Batman-nya. Jadi dia perlu belajar untuk lebih humble, dan saya yakin ada banyak keserangan terhadap dia memang datang dari akumulasi perasaan orang yang selama ini sudah sangat terganggu dengan gaya Najwa ya. Anda ingat dulu dia wawancara Jokowi jadi rame kan besoknya, dan berbagai komentar berdatangan. Dan satu lagi barangkali juga Najwa ini perlu menghilangkan image bahwa dia itu dekat sama Anies Baswedan anti Jokowi ya. Ini juga ada persoalan di politik karena dia sekarang image-nya adalah dia itu anti Jokowi ya. Dan bahkan ada gambar-gambar dia dekat sama kubu anti Jokowi yang sedih juga ya, karena misalnya foto dia bersama Tommy Soeharto kalau Anda ingat. Itu kan ada tuh ya. Dan itu ternyata dia clearkan itu terjadinya 2 tahun yang lalu ya. Jadi apa yang dia lakukan sekarang itu has nothing to do sama keberpihakan dia pada siapapun. Dia betul-betul sekedar menjalankan kerja jurnalistiknya. Ya tapi image itu kan sesuatu yang tidak pernah salah. Artinya Anda tidak bisa mengatakan salah. Anda menganggap Najwa itu anti Jokowi itu salah gitu ya, nggak bisa begitu. Orang kan melihat, orang kan menilai, orang kan memperhatikan siapa yang diundang oleh Najwa, gimana cara dia bertanya kepada Jokowi, gimana dia cara bertanya kepada para menteri atau pendukung Jokowi, bagaimana dia kemudian bersikap pada mereka yang anti Jokowi dan seterusnya. Jadi perlu belajar, mungkin Najwanya yang perlu belajar. Pelajaran terpentingnya buat Najwa, tapi buat kita semua kita harus belajar bahwa dalam demokrasi itu kita tidak mungkin hanya mendengar apa yang ingin kita dengar.
dalam demokrasi itu kita harus terbiasa mendengar apa yang kita tidak sukai, mendengar bahwa pemimpin yang saya kagumi dibecandain, diledek dan seterusnya. Dan itulah demokrasi. Demokrasi itu memang menuntut kesediaan kita untuk saling menghargai. Gitu. Baik, Pak Ade, terima kasih untuk Sama-sama. waktunya, untuk penjelasannya. Semoga obrolan kita ini bisa jadi pencerahan ya bagi semua pihak ya, Pak. Siap, Kori. Thank you. Baik. Thank you, Tagar. Baik, Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Ade Armando, pakar komunikasi dari Universitas Indonesia. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan ingat juga 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Kori Olivia, Tagar TV.